Sebetulnya hiruk pikuk beberapa hari ini hanya cara Allah mau melihatkan pencinta siapa yang sedang tampil di sekarang. Itu aja sebetulnya. Jadi skenario Allah Ta'ala. Allah mau tunjukkan ada tentara yang pencinta Habib, ada yang polisi pencinta Habib, ada yang satpam pencinta Habib. Dan insya Allah di akhirat nanti akan bersama dengan Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka poin yang keenam adalah la yu'minu, kamu tidak akan beriman, tidak sempurna imanmu sebelum engkau melakukan ini. Apa itu? Hatta yuhibba li akhi, sampai engkau cinta kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih. Kalau engkau cinta, suka pada tasbih ini, sayang betul engkau pada tasbih ini, cinta betul engkau pada tasbih ini, maka begitu jugalah cintamu ketika dia berada di tangan temanmu. Itu makna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ma tasbih li nafsi, pada dirinya. Sebagaimana dia suka tasbih ini ada pada dirinya, begitu jugalah kalau dia suka tasbih ini berada di tangan saudaranya. Aslinya tadi sebelum majelis ini, tasbih ini di tangan Sayyid Alwi. Tapi kemudian Sayyid Alwi ingin tasbih ini berada di tangan saya, diberikannya ke saya. Makanya saya pegang. Entah beliau tahu bahwa kajian malam ini tentang itu biar supaya mudah saya menjelaskan. Wallahu alam, tapi dengan adanya tasbih ini mudah saya jelaskan. Kenapa Ustadz gulung begini? Kalau begini kepanjangan, maka saya gulung dua. Jangan sampai nanti ada yang, kenapa Ustadz Somad itu gitu? Biar tasbih pahalanya double. Enggak, bukan itu maksud. Syukran jazakumullah. Masya Allah. Dr. Abdurrahman, beliau dari Mesir tamat 96, saya baru ke Mesir 98. Jadi beliau ini kalau menurut strata ilmu kakek saya di atas. Tapi beliau tuangkan saya air minum. Beliau sedang mengamalkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kalau air minum itu terasa nyaman, enak, mengalir di tenggorokanmu, begitu jugalah dia mengalir di tenggorokan saudara. Maka dituangkan beliau. Sedangkan Tuan Guru Zaini tadi waktu kami makan, dituangkan beliaulah saya sup surba. Daging apa tadi Tuan? Hah? Kambing. Kasihnya kambing. Sebagaimana kambing, jangan dibayangkan. Sebagaimana kambing itu enak mengalir di tenggorokanmu, begitu juga di tenggorokan saudaramu. Maka begitu saya duduk, dituangkannya, diambilkannya piring, dituangkannya nasi, diletakkan lagi daging. Saya mohon maaf Tuan Guru, tak bisa saya makan semuanya karena perut saya kecil. Dulu berat saya kalau saya timbang itu 49 lebih sedikit, kurang 50. Lalu kemudian sejak Covid mulai Maret saya berhenti keliling. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan tak pergi-pergi. Tadi saya timbang di hotel naik 6 kilo, 56. Berarti sebulan sekilo. Ditambah lagi tadi barokah surbah dari Tuan Guru Zaini, ini pulang mau saya timbang lagi. La yu'minu ahadukum. Dan Masya Allah tabarakallah, hadisnya baru dijelaskan, tapi saya sudah dapat keutamaannya duluan. Sebagaimana tasbih itu langsung, sebagaimana air minum itu langsung, sebagaimana surbah itu langsung. Tadi turun dari hotel, tiba-tiba datanglah, saya tadi turun dikawal keliling, banyak betul pengawal saya, karena sekarang kan banyak orang gila. Walaupun di Samarinda tidak ada. Pas saya turun di lantai bawah, tiba-tiba datang orang rambutnya panjang. Datang rupanya pengawal nggak ngasih dekat, ngawalnya. Rupanya dia mau ngasih saya cincin. Nah, ini yang sedang saya pakai. Karena mau ngasih cincin, langsung saya kira, boleh gitu. Saya yakin dia senang sekali dengan cincin ini, dan dia ingin
La yu'minu ahadukum, kau belum beriman, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sampai sebagaimana senang dia berada di tanganmu, begitu jugalah dia berada di tangan saudaramu. Maka Masya Allah, tabarakallah, lama saya termenung. Tapi rasanya tak ada yang kebetulan. Kenapa hadis bercerita tentang itu, dan sebelum hadis itu semua saya menerima itu. Jadi kalau memang betul Ustaz mau mengamalkan itu, mestinya Ustaz berikanlah itu kepada orang lain. Ada hadis lain, al hadiah la tuhda. Hadiah nggak boleh diberikan pada orang lain. Ada aja alasannya ngeles. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kira-kira adakah yang terjadi di dunia ini di luar dari kehendak Allah? Tidak. Semua yang terjadi ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah yang saya terima malam ini, orang-orang mulia yang saya temui, termasuklah hadis yang dikaji malam ini. Sehingga nanti ketika saya tua, saya bercerita ke anak cucu saya, waktu aku ke Samarinda hadir di majelis Tuan Guru Zaini, hadis yang beliau kaji adalah ketika itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsih. Dan Nabi mengajarkan, kalau engkau cinta kepada saudaramu, jangan hanya dalam hatimu, tapi kau katakan. Maka malam ini saya katakan kepada Tuan Guru Zaini, inni uhibbuka fillah. Saya katakan kepada Habib Alwi As-Sagaf, inni uhibbuka fillah. Aku cinta kepada kamu berdua. Ulun cinta kepada pian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan karena cinta itu pula lah kita akan dibangkitkan bersama nanti. Almar'u ma'aman ahab. Kalau cinta sama Tuan Guru, ya di padang mahsyar sama Tuan Guru. Kalau cinta sama Habib, dia padang mahsyar sama Habib. Kalau cinta sama nggak boleh disebut, sensor. Ya sama itulah nanti di akhirat. Saya segan nyebutnya, ini majelis ilmu. Kalau di stadion saya sebut. Kita akan dibangkitkan bersama. Sebetulnya hiruk pikuk beberapa hari ini hanya cara Allah mau melihatkan pencinta siapa yang sedang tampil di sekarang. Itu aja sebetulnya. Jadi skenario Allah Ta'ala, Allah mau tunjukkan ada tentara yang pencinta Habib, ada yang polisi pencinta Habib, ada yang satpam pencinta Habib. Dan insya Allah di akhirat nanti akan bersama dengan Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Kenapa sampai 7 Pak Ustadz? Tawaf 7 kali, habis itu tahallul. Hari juga cuman sampai 7. Abdul Somad ada aja alasannya. Yang ketujuh, bahwa majelis ilmu itu majelis mendatangkan turunnya rahmat dan barokah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Dan kata surah, para penjelas hadis, yang dimaksud kitab Allah itu bukan hanya Al-Quran, tapi kitab-kitab yang menjelaskan tentang risalah Allah. Termasuklah kitab hadis, kitab fikih, kitab akhlak, kitab tasawuf, kitab aqidah. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hati. Makanya kalau ada yang di majelis Darul Fatah ini ada yang ketiduran, itu menunjukkan hatinya tenang. Karena kalau orang yang stres nggak bisa tidur. Orang sampai makan obat tidur biar supaya bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Dia begitu ngelihat Ustadz langsung tertidur. Itu kan menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, wasyat bihimur rahmah. Mereka diliputi rahmat Allah. Dan kita masuk surga itu karena rahmat. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak satu pun di antara kamu masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Dan yang ketiga adalah haffat bihimul malaika. Bersama kita malam ini hadir para malaikat-malaikat. Yang enggak percaya kepada malaikat, ya enggak apa-apa. Mana malaikat itu? Kalau memang ada malaikat itu, mana dia? Mana? Tenang aja, nanti datang juga. Malaikat maut pasti datang jumpa itu.
Kau percaya tak percaya malaikat maut pasti datang. Hitler tak percaya malaikat maut, mati. Fir'aun tak percaya malaikat maut, mati. Memangnya kalau percaya mati, kalau nggak percaya nggak mati? Nggak mati juga. Malaikat maut itu tetap datang kepada orang yang percaya maupun tak percaya kepada dia. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Kita yang hadir semua malam ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Ya Allah, kata malaikat, mereka berkumpul malam tadi di Samarinda. Apa kerja mereka? Nobar, nonton bareng Real Madrid Barcelona. Itu tidak dibanggakan Allah, tapi dibanggakan karena mereka mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan Guru Zaini, Habib, Abdul Somad, Daif, Abdul Somad, tamu. Tak layak seorang tamu bersuara lebih daripada sahibul bait. Bayangkan kalau kita bertamu ke rumah orang, tiba-tiba menggelegar. Itu kan namanya tamu kurang ajar. Terus kenapa Ustadz bersuara menggelegar? Ngusir setan. Mohon maaf, saya kurang adab, qalilul adab. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa menolong saya di hadapan Allah SWT. Saya mau ketika saya mati, saya diberikan Allah husnul khotimah berkat doa dari Tuan Guru dan majelis-majelis ilmu. Di setiap majelis-majelis berikutnya saya mohon tetap doakanlah saya, walaupun tidak secara khusus, maka insya Allah mengalir kepada kita semua. Terima kasih Tuan Guru Zaini, terima kasih Habaib, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.